balik larangan-larangan Allah, tersimpan selaksa hikmah yang sangat besar, sekaligus kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri. Ini artinya, tidak ada yang sia-sia dalam setiap ketetapannya. Begitupun dalam larangan berzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang larangan dan cara taubat dari dosa zina. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Zina merupakan salah satu perbuatan yang dilarang di dalam ajaran Islam, sebagaimana dikemukakan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32, yaitu, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Ayat ini jelas merupakan larangan berzina. Walaupun sekilas hanya terlihat larangan mendekatinya saja, justru disinilah letak kehebatan bahasa Al-Quran. Sebab umumnya setelah mendekati sebab-sebab dan hal-hal yang menjurus kepada perzinahan, seseorang akhirnya berzina. Maka jauhilah sebab-sebab atau hal-hal yang menjurus tersebut. Dalam KBBI, zina mempunyai dua pengertian, yaitu pertama, perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Kedua, perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Ancaman hukuman bagi pelaku zina pun tidak ringan, baik di dunia maupun di akhirat, seperti yang dikemukakan dalam Quran Surah Al-Nur ayat 2, yaitu, "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dari hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik, kecuali dosa seorang lelaki yang menumpahkan spermanya pada rahim wanita yang tidak halal baginya." Hadis riwayat Ibnu Abi Al-Dunya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah menceritakan mimpinya. Sampai di suatu tempat seperti tungku pembakaran, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan riuh. Ternyata di sana ada laki-laki dan perempuan telanjang. Tak berselang lama, datanglah lidah api dari bawah menuju mereka. Setelah lidah api itu mengenai mereka, mereka menjerit keras. Ketika pemandangan itu ditanyakan, dijelaskan bahwa sejumlah laki-laki dan perempuan telanjang itu adalah para pezina. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan keimanan para pezina pun dipertaruhkan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan Abu Hurairah, "Tidaklah seorang berzina bila dirinya beriman." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ilmu kedokteran juga telah mengungkapkan bahwa perzinaan, seks bebas, dan homoseksual mengancam kesehatan manusia dengan berbagai macam penyakit berbahaya yang sulit diobati, seperti HIV, sifilis, dan gonore atau kencing nanah. Sebagaimana diketahui,
HIV sendiri merupakan virus yang menyebabkan penyakit AIDS dan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Saat itulah penyakit, bakteri, dan virus lain dengan mudah menggerogoti kesehatan penderitanya. Juga telah diakui bahwa perempuan yang melakukan seks bebas dengan laki-laki yang terjangkit penyakit ini dipastikan akan tertular. Boleh jadi, ini pula sebagian dampak perzinahan yang dimaksud Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar. Wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara yang apabila diuji dengan 5 perkara itu, aku berlindung pada Allah. Kalian akan mengetahui akibatnya. Di antaranya, tidaklah tampak perbuatan keji seperti yang dilakukan kaum Nabi Lut atau homoseksual. Bahkan mereka berani terang-terangan, kecuali di tengah mereka akan merebak taun dan berbagai penyakit yang belum pernah dialami para pendahulu mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, perzinahan juga menyebabkan rusaknya garis keturunan. Maka pantaslah Allah mewajibkan pemberian hukuman bagi para pelakunya demi menjaga kehormatan mereka, menghindari kekacauan garis keturunan, dan menciptakan masyarakat yang bersih. Dr. Al-Nasimi mengungkapkan bahwa terdapat 2 dampak buruk yang ditimbulkan dari perbuatan zina, yaitu 1. Lepasnya kendali manusia dalam memenuhi kebutuhan biologis, naluri, dan nafsunya. Juga tak diragukan hal itu dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan individu, menghancurkan eksistensi keluarga sebagai fondasi bangunan masyarakat. 2. Perzinahan dan seks bebas akan menyebabkan seseorang lari dari pernikahan yang sah dan tanggung jawab membangun keluarga yang merupakan fondasi bangunan masyarakat. Itulah yang membuat lepasnya ikatan masyarakat dan terbentuknya individu-individu yang amoral. Oleh sebab itu, supaya tidak terjerumus ke dalam lembah perzinahan, siapapun yang telah mampu, terutama kaum muda-mudi, hendaknya segera menikah. Sekalipun belum siap, maka ikutilah tuntunan Rasulullah sebagaimana yang dinyatakan dalam hadisnya, yaitu, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba'at atau menikah, maka menikahlah, sebab menikah itu lebih mampu menundukkan atau menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa, sebab puasa adalah penekan nafsu syahwat baginya. Hadis riwayat Muslim. Namun, bagaimana jika seseorang sudah terlanjur berbuat zina? Apakah masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti yang tercantum dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53 sebagai berikut. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, ayat ini memberikan harapan terbesar bagi para hamba yang melakukan perbuatan dosa. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat mulia ini merupakan ajakan bagi semua tukang maksiat, baik orang kafir maupun yang lainnya, untuk bertaubat dan kembali kepada Allah, dan berisi informasi bahwa Allah mengampuni semua dosa bagi siapa yang mau bertaubat dan kembali ke jalan Allah, apapun bentuk dosanya, meskipun sangat banyak, sebanyak buih di lautan. Tafsir Ibnu Katsir. Tak terkecuali dosa zina, Allah membuka kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat.
Berikut ini beberapa tahapan yang bisa dilakukan dalam melakukan taubat dari perbuatan zina. 1. Menyesal dengan sungguh-sungguh. Menyesal adalah inti dari taubat. Nabi Muhammad bersabda, penyesalan adalah hakikat taubat. Hadis riwayat Ahmad 3568, Ibnu Majah 4252, dan disahihkan Su'aib al-Arnaud. Untuk bisa menyesal, Anda tidak harus menunggu ketangkap basah atau ketahuan orang yang Anda segani atau dipermalukan di depan orang lain. Penyesalan bisa dilakukan ketika dia merasa telah bertindak sangat bodoh dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Bayangan kenikmatan maksiat bisa jadi tetap terngiang, tapi harus dia lawan dengan kesedihan. 2. Sholat sunnah taubat nasuha merupakan sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa maupun kesalahan yang pernah diperbuat selama hidup. Allah sangat menyukai umat muslim yang benar-benar bertaubat dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Sholat taubat nasuha juga disebut dengan sholat istighfar atau sholat minta ampun. Dasar hukum yang menganjurkan orang untuk menjalankan sholat taubat nasuha ini ada pada Al-Quran dalam surat At-Tahrim ayat 8, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam zannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. 3. Meninggalkan dosa zina dan semua pemicu zina. Konsekuensi dari dosa zina adalah meninggalkan dosa zina dan semua pemicunya. Dia harus menghindari jauh dari pasangan zinanya, kecuali setelah menikah. 4. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa zina. Tanamkan bahwa dosa ini berbahaya karena bisa menghalangi Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, cepat atau lambat. 5. Dekatkan diri dengan banyak beribadah kepada Allah. Semoga ini bisa membantu untuk menggugurkan dosa, karena ketaatan bisa menghapus dosa maksiat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat 114 sebagai berikut. Dirikanlah sholat itu pada kedua tepi, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. 6. Carilah lingkungan yang baik. Cari teman yang baik yang bisa membimbing Anda untuk menjadi muslim yang baik, karena lingkungan bisa menjadi pengaruh terbesar bagi kehidupan kita. Anda bisa sibukkan diri Anda dengan belajar agama. Semoga ini bisa menguras suasana kotor yang timbul tenggelam dalam pikiran Anda, termasuk mencoba menghafal Al-Quran. Ini bisa menjadi cara yang paling efektif untuk membuang pikiran kotor. Setiap manusia, jika tidak disibukkan dengan hal baik, dia akan memilih kesibukan di hal-hal yang buruk. Semoga hal tersebut dapat menjadi benteng bagi Anda untuk melakukan maksiat. 7. Rahasiakan. Rahasiakan dosa ini kepada siapapun sampai mati. Rahasiakan sekalipun dengan orang terdekat Anda. Menceritakan hal ini kepada orang lain justru akan menimbulkan masalah baru. Simpan kejadian ini untuk diri Anda sendiri, karena orang lain tidak memiliki kepentingan dengannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam ini atau perbuatan zina, hendaknya dia menyembunyikannya
dengan kerahasiaan yang Allah berikan. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta nomor 1508. Apakah harus dihukum rajam dan cambuk? Hukuman di dunia seperti cambuk atau rajam bisa menjadi kafaroh bagi pelaku zina. Namun, hukuman ini hanya mungkin ditegakkan oleh negara. Sementara individu atau lembaga swasta tidak memiliki wewenang untuk melaksanakannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang pernah melakukan perbuatan maksiat ini, kemudian dia mendapatkan hukuman di dunia, maka hukuman itu akan menjadi kafaroh baginya. Dan siapa yang pernah melakukannya, lalu Allah tutupi maksiatnya, maka urusannya kembali kepada Allah. Allah bisa mengampuninya atau menghukumnya sesuai kehendaknya." Hadis riwayat Bukhari. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat setelah tahu informasi ini. Selain itu, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Saya doakan supaya kalian semuanya sukses selalu. Saya undur diri dan jangan lupa subscribe channel Inspirasi Bang Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.